Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya pada pendakian saya yang keempat ya, pada tahun 2018 ke Gunung Wilis melalui jalur Kediri. Saat itu saya mendaki berenam dengan 5 orang teman saya. Jadi ada saya sendiri, ada Heru, ada Arman, kemudian ada Fatir, ada Fatma dan Vira. Jadinya 4 cowok dan 2 cewek. Buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Wilis ini punya banyak puncak ya. Ada puncak Liman, ada puncak Wilis, ada puncak Limas dan lain-lain. Tergantung dari jalur mana kita mendaki. Dan karena saat itu kami berenam melalui jalur Kediri, kami saat itu menuju ke puncak 17 ya. Karena kalau dari jalur Kediri ini memang akan menuju puncak 17 namanya. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya biar saya makin semangat untuk terus membawakan kisah-kisah dari saudara-saudara kita dan juga kisah-kisah kiriman dari Facebook dan lain-lain ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Perjalanan saat itu kita mulai dengan berangkat membawa sepeda motor menuju ke Pasar Muning Kediri. Saat itu kami berangkat pagi hari dan perjalanannya ini ya normal lah, sampai di Pasar Muning ini kira-kira jam 10 pagi ya. Dan setelah kita sampai di Pasar Muning, kita sempat belanja sebentar di sana untuk menambah logistik ya. Saya ingat saat itu saya menambah stok rokok dan air untuk berjaga-jaga aja sebenarnya. Dan setelah selesai belanja, kita menuju ke arah selatan sampai ke pertigaan di Kecamatan Mojo ya. Yang kemudian kita lanjutkan menuju ke arah Besuki. Pada saat itu pendakian via Kediri ini belum ada base camp ya teman-teman. Saya kurang tahu kalau sekarang udah ada apa belum ya. Tapi saat itu ada yang namanya Campground Gazebo Kulu ya. Dan biasanya memang para pendaki ini yang melewati jalur itu memarkirkan kendaraannya ya di situ itu sambil isinya. Ini saya waktu itu ke salah satu tukang parkir yang ada di situ. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang sampailah kita ini di Campground Gazebo Kulu ya. Kemudian kita memarkir kendaraan, kita di situ masih santai ya saat itu. Kita masih sempat ngobrol-ngobrol dengan petugas parkir dan beberapa orang yang ada di situ, karena memang kita ini merencanakan untuk melakukan pendakian malam karena ingin mengejar
momen sunrise ya. Di situ kita ngobrol banyak hal sampai tak terasa ini waktu sudah menjelang maghrib ya. Kita saat itu memutuskan untuk sholat dulu dan makan sebelum memulai pendakian. Pada saat makan ini kita pun ya seperti biasa, kita makan-makan mengisi perut dan kemudian kita ngobrol-ngobrol di salah satu warung di dekat situ. Yang pada saat makan ini tiba-tiba ibu-ibu pemilik warung ini bertanya ke kita saat itu, mau naik mas? Saat itu saya menjawab, iya bu, mau naik kita. Oh ya sudah, hati-hati ya mas, jangan lupa doa sama ini mas bawa buat jaga-jaga aja ini. Jadi ibu-ibu itu ngasih semacam garam kasar, atau kalau orang sini bilang ini ya kerasa atau krosok ya, yang dibungkus semacam plastik bening. Ibu-ibu itu ngasih plastik itu ke saya saat itu dan saya bilang, sampun bu, mboten usah repot-repot kayak gitu, saya sudah bawa garam kok buat nanti masak di atas. Lalu ibu itu bilang ke saya, udah yang ini mas taruh aja di saku, jangan taruh di tas, nanti pasti perlu kayak gitu. Di situ saya ini jujur aja agak heran ya teman-teman, karena maksud ibu ini apa kok tiba-tiba ngasih garam. Tapi karena saya gak enak hati, karena ibu ini juga baik ke kita ya, akhirnya saya terima garam itu dan saya kantongi di jaket saya. Sekitar 6:30 malam perjalanan pun kita mulai. Saat itu kita keluar dari warung ini masih melewati jalanan aspal yang menurun, yang kemudian sekitar 20-30 meter ini ada jalur naik ke atas di sebelah kanan. Kita pun memulai perjalanan dari parkiran menuju ke pos 1 ini lewat situ dengan formasi Heru sebagai leader, kemudian menyusul Fatma, kemudian ada Vira, belakang Vira ada saya, dan kemudian Fatir, ada Arman sebagai sweeper. Karena memang di antara kita semua ini Arman lah yang paling berpengalaman dalam mendaki ya. Walau saat itu kita semua ini sama sekali belum pernah mendaki ke Gunung Wilis. Trek jalan dari parkiran ke pos 1 ini cenderung menanjak ya teman-teman, dengan jalan setapak yang agak kecil. Pada saat itu memang hari udah mulai gelap. Sebenarnya kita ini semuanya bawa senter, tapi hanya senter milik Arman dan Heru saja yang kita nyalakan ya, karena sudah cukup terang. Karena apalagi senter Arman ini senternya besar. Dan pada saat itu kalau saya lihat dari jalan setapaknya ini kayaknya udah lama nggak dilewati pendaki ya, karena jalannya sudah mulai tertutup sama semak-semak yang agak basah lah saat itu, walau masih bisa terlihat. Kita pun berjalan pelan-pelan menuju ke pos 1 sambil ya kita masih asik lah ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda. Di pertengahan jalan dari parkiran ke pos 1 ini
tiba-tiba Vira ini minta berhenti, dan kalau yang saya lihat, karena dia ini di depan saya, Vira ini seperti langsung terduduk saat itu. Yang kemudian coba saya tanya, kenapa Vir? Dia menjawab saat itu, nggak apa-apa, ini tasku aja kok, berat banget ya, kenapa ya? Saya tanya saat itu, lah emang kamu bawa apa aja? Vira bilang, ya aku cuma bawa jas hujan, terus beberapa mie instan, ada camilan sedikit, sama sleeping bag, karena dia tidak membawa tenda memang saat itu. Bahkan air mineral pun dibawa sama teman-teman. Di situ karena penasaran ya coba saya angkat aja tas Vira ini, dan jujur menurut saya ini ringan. Di situ saya pikir mungkin Vira ini memang kondisinya kurang fit apa gimana gitu. Jadi akhirnya karena kita nggak mau lama-lama berhenti, di situ saya bilang ke Vira, ya udah sini tasmu tak bawain, aku masih kuat, ayo kita lanjut jalan aja, kamu kuat jalan kan. Kita pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan saat itu dari parkiran ke arah pos 1 ini, saya akui memang kita semua mendaki dalam keadaan yang cukup tegang ya teman-teman, karena selama berjalan ini kita diam-diaman semua. Padahal tadi sebelum Vira ngeluh tasnya berat ini, kita semua masih ngobrol lah, masih bercanda, tapi setelah itu kok kita semua diam-diaman, kayak agak tegang gitu. Kita pun lanjut lagi berjalan ke arah pos 1, tapi baru sekitar 10 menitan lah, kalau nggak salah 10 sampai 15 menit berjalan, tiba-tiba Vira ini lagi-lagi teriak-teriak sambil setengah loncat-loncat lah kayak gitu. Saya saat itu kaget dan tanya ke Vira, loh ada apa Vira, kamu kenapa? Ternyata jalan setapak yang kita lewati ini banyak sekali pacet atau litah ya. Jadi kita semua ini masing-masing lihat kaki kita ini akhirnya panik juga ya. Saat itu kita panik, masing-masing sibuk membersihkan lintah-lintah yang menempel, dan akhirnya setelah selesai kita saat itu coba untuk membasuh kaki kita pakai stok air minum ya. Dan di situ Fatma bilang ke saya, loh Bi, kan kamu tadi dikasih garam, coba aja dibalur pakai garam, kali aja lintah-lintahnya enggak ini lagi ke kaki gitu. Saya baru ingat saat itu, dan akhirnya saya mengambil bungkusan garam yang ada di saku jaket dan saya tuang ke salah satu botol tempat kita menyimpan air. Setelah itu saya kocok-kocok dan kita semua bergantian membalur kaki kita pakai air garam. Akhirnya setelah selesai itu kita semua memutuskan untuk cepet-cepet aja biar cepet sampai ke pos 1. Kita lanjut lagi jalan, kira-kira hampir 1 jam kita jalan ini, sampailah kita di pos 1 ya. Jadi pos 1 ini seperti tanah yang lumayan lapang, yang akhirnya kita istirahat dulu di situ sebentar. Saat itu
Kita ngobrol-ngobrol ringan dan merokok lah sambil istirahat ya. Tapi baru aja kita duduk sebentar, Vira ini kena gangguan lagi saat itu. Jadi tiba-tiba Vira ini muntah-muntah di pos 1 ini dan mukanya ini mulai pucat ya. Di situ kita panik dan akhirnya kita memutuskan untuk turun aja sebenarnya, tapi Vira di situ ngeyel. Dia bilang udah nggak apa-apa, lanjut aja, aku cuma perlu istirahat aja sebentar, nanti juga nggak apa-apa kayak gitu. Kita berusaha saat itu membujuk Vira untuk udahlah Vir, kalau gak fit udah turun aja, nanti ini pertaruhannya nyawa, kalau kamu gak kuat ini gimana. Vira saat itu benar-benar ngeyel ya teman-teman, sampai Vira sempat teriak-teriak saat itu. Dan jujur di pendengaran saya ini suara Vira ini saat teriak ini beda ya, agak beda dari suara Vira biasanya. Di situ gak tahu kenapa kita semua kalah sama Vira dan akhirnya menuruti untuk melanjutkan perjalanan. Kita pun ngalah dan memutuskan untuk istirahat agak lama di pos 1 sambil akhirnya kita buat kopi dan teh hangat untuk Vira dan Fatma, dengan berharap setelah minum teh ini kondisi Vira udah bisa lebih baik lah. Tapi di situ anehnya nggak terasa, kita ini malah kayak asik sendiri di situ. Jujur emang saya ngerasa di situ suasananya nyaman sekali ya teman. Apalagi kita di depan saya ini ada api unggun dan di situ kita ngopi, ngobrol, asik lah pokoknya. Kita ini kayak keasikan sendiri. Sampai saat saya lihat jam milik Fatma ini, ternyata udah jam 9 malam. Di situ saya kaget loh, kok wis jam 9 gitu. Saya coba lihat kondisi Vira, ternyata dia sudah fit dan sehat ya, dan dia sudah nggak pucat saat itu, kayak balik aja kayak semula gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 jalan masih setapak ya, yang kemudian kita melewati jalan ini yang makin sempit, makin kecil saat itu, sampai akhirnya kita melewati jalan setapak yang cukup berbahaya karena di kanan kita ini tebing, di kiri kita jurang. Jadi kita saat itu ini jalan pelan-pelan sambil berpegangan satu sama lain. Setelah kira-kira setengah jaman lah kita berjalan di situ, hati-hati gitu. Samar-samar saya seperti mendengar suara air terjun atau suara air yang jatuh lah. Tapi itu saya yakin air terjun ya. Saat itu saya coba tanya ke teman-teman, "Hei, emang di sini ada air terjun tak?" Saat itu Vira menjawab sambil menunjuk ya, itu kayak gitu aja. Jadi Vira ini cuma ngomong itu sambil menunjuk ke arah semak-semak. Dan ini saya yakin banget ini udah bukan suara Vira ya, karena lebih berat kayak suaranya ini. Tapi karena saat itu saya nggak mikir aneh-aneh ya, saya diam aja dan kita melanjutkan perjalanan. Trek jalan semakin berat saat itu karena ternyata saat kita lanjut lagi ini ada banyak sekali pohon-pohon tumbang dan ada semacam
tumbuhan menjalar yang banyak durinya yang menggantung-gantung di atas kita saat itu. Saya kurang tahu itu tumbuhan namanya apa, tapi beberapa kali kita sempat kena duri-duri dari tumbuhan itu, walau sebenarnya Heru yang di depan ini udah nebas tumbuhan itu, tapi kita masih tetap kena ya. Saat itu kita terus berjalan dan suara air terjun yang saya dengar masih cukup jelas, dan akhirnya mulai menjauh dan tiba-tiba hilang. Di situ saya merinding ya teman-teman saat itu, karena pada saat suara air terjun ini mulai menghilang, pelan-pelan hilang, mulai hilang, ternyata berganti dengan suara seperti seorang wanita yang sedang menyanyikan lagu-lagu Jawa. Suara itu awalnya jauh pelan gitu, kemudian kok rasanya ini makin dekat, makin keras, sampai saya ngerasa kalau suara itu ada di samping saya ya. Di situ saya nggak berani bilang ke teman-teman, takut kalau teman-teman ini panik apa gimana, orang kita di pinggir jurang ya. Saya itu sebenarnya juga heran di situ, sampai emang yang denger ini apa cuma saya aja, karena teman-teman ini ya biasa aja saat itu, kayak nggak denger apa-apa gitu. Saya ini sampai kayak setengah gemeteran gitu. Akhirnya kita terus berjalan dan kira-kira 1 jam lebih kita berjalan, sampailah kita di pos 2 yang ternyata areanya lebih luas dari pos 1 tadi. Jadi pos 2 ini luas ya, lapang dan luas ya. Di situ Heru bilang, "Bro, ada yang mau nemenin ngambil air nggak? Ini aku lihat di peta ada sungai nggak jauh dari sini. Kan air kita tadi udah dipakai buat balurin pakai garam." Akhirnya di situ saya yang saat itu memutuskan untuk menemani Heru mengambil air ke arah sungai ke bawah, dan yang lainnya menyiapkan kopi dan makanan, dan juga menunggu kita di pos 2 aja saat itu. Sekitar 20 menitan ya, saya sama Heru ini berjalan turun, dan akhirnya sampailah kita ini di semacam aliran sungai. Kita mulai mengisi botol-botol kita dengan air ya. Saya sempat ngobrol di situ sama Heru, "Gimana Her, kamu capek lah?" kayak gitulah. Di situ Heru bilang, "Walah, tenang aja itu. Yang penting kita berdua ini harus ngawasin Vira ini, soalnya dia tadi sempat drop." Ya saya masih sempat ngobrol-ngobrol ringan pada saat itu sambil mengisi air ya. Yang kemudian tiba-tiba kita berdua ini sama-sama mendengar ada suara keramaian. Di situ saya dan Heru ini akhirnya saling pandang sambil keheranan itu. Ini suara apa ya? Apa mungkin suara pendaki lain apa gimana nih? Tapi kok kayaknya beda suara ini. Di situ saya sama Heru ini nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi kita terus saja mengisi botol air kita dan berharap buat cepet-cepet naik lagi ke pos 2 ya. Suara ini makin lama makin keras ya. Dan di situ kami berdua menyadari kalau suara itu seperti suara orang-orang yang lagi berperang, atau gimana ya, kita berdua ini kayak lagi ada di tengah-tengah
medan pertempuran, karena ada suara letusan senjata, ada juga suara orang seperti kena tembak apa kena apa gitu, ada seperti sekumpulan orang yang berteriak gitu, serang serang gitu. Saat itu saya dan Heru ini benar-benar panik ya, karena kita ini nggak tahu ini suara dari mana, dan masa iya ada orang perang gitu loh di sini. Di situ ya jujur aja kita ini sama-sama panik dan sampai pucat. Kita akhirnya buru-buru ngisi botol itu dengan air dan buru-buru naik lagi ke pos 2 sambil setengah berlari ya. Udah lagi saat itu saya dan Heru ini lari lagi ke pos 2 sambil istighfar, astagfirullah. Kita nggak ngomong apa-apa lagi, kita lari aja ke atas buat kita. Setelah kita sampai di pos 2 ini, teman-teman yang ada di pos 2 ini seperti kebingungan ya. Jadi mereka ini seperti menyambut kedatangan saya sama Heru dengan panik ya. Saat itu mereka ini tiba-tiba tanya gitu loh, kalian ini dari mana kok lama banget tuh, kita sampai mau turun mau laporan ke bawah ini. Di situ saya sama Heru ini kaget ya teman, karena kita ngerasa ini kita baru sebentar, dan kita juga kembali ke pos 2 ini sambil setengah berlari karena tadi mengalami hal semacam itu. Tapi teman-teman kita ini yang ada di pos 2 tetap ngeyel kalau saya dan Heru lebih dari 3 jam belum kembali saat itu, baru kembali ya. Saat itu saya nggak percaya, dan akhirnya saat itu saya melihat jam tangan saya, ternyata sudah jam 1:10. Barulah di situ saya merasa benar-benar lemes ya, seperti gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Takut banget lah saat itu, ini kok makin lama kayak gini, ini gimana ya. Akhirnya karena kita nggak mau terlalu membahas itu, kita pun memutuskan untuk tidur aja lah, kita buat tenda aja lah, kita makan-makan terus langsung tidur dan kita lanjut besok aja, karena udah gak mungkin kalau kita mau mengejar sunrise dengan kondisi kita yang udah kayak gitu ya. Kita pun buka tenda saat itu dan kita makan-makan sebentar dan langsung tidur. Hari sudah siang ketika saya bangun, karena saya lihat jam saat itu udah hampir jam 9. Saat itu saya coba lihat ke teman-teman, kayaknya masih di dalam sleeping bag semua, masih tertutup semua sleeping bagnya, dan saya pun keluar tenda dan mulai untuk membuat api untuk masak air ya, karena saat itu saya pengen minum kopi ya. Pada saat saya mulai masak air ini, saya melihat Wira berjalan dari bawah. Tapi saat sampai di dekat tenda ini, Wira nggak langsung ke tenda, dia ini terus lurus ke arah atas ya. Saya pun tanya saat itu, "Loh Wir, mau kemana kamu?" kayak gitu. Tapi dia diam aja. Saya mikir mungkin Vira ini mau buang air apa gimana ya. Tapi
Beberapa saat kemudian Vira keluar dari tenda dan ngomong, "Kamu barusan manggil aku ta?" Saat saya noleh ini, saya kaget loh. "Kamu baru bangun tau?" Vira menjawab, "Iya, emang kenapa?" Di situ saya cuma bisa diem ya teman-teman. Saya cuma bisa diem dan batin, ini kalau ini Vira yang tadi siapa? Lagi-lagi perasaan saya nggak enak waktu itu. Setelah semua bangun, kita akhirnya masak-masak di situ dan kemudian kita sarapan sambil ngobrol lah seperti biasa. Dan sekitar jam 11 atau setengah 12, pokoknya jam 11 lebih lah saat itu, kita melanjutkan perjalanan ke arah puncak bukit. Dan perjalanan dari pos 2 ke puncak bukit ini merupakan perjalanan paling berat karena saat itu kita butuh waktu sekitar 4 jam lebih untuk sampai di puncak bukit ya. Dengan jalur yang jalurnya ini terus menanjak tanpa ada bonus sedikit pun ya. Tapi untungnya selama perjalanan ini kita semua baik-baik aja dan tidak mengalami gangguan apapun. Cuma Vira aja yang berkali-kali ngeluh kalau pundaknya ini sakit sama lehernya yang belakang. Saat itu sekitar setengah 3 sore sampailah kita di puncak bukit ya. Kita istirahat di puncak bukit hanya sebentar, paling sekitar 15 menitan karena kita gak mau ketinggalan momen sunset ya. Selesai kita istirahat sebentar, kita melanjutkan ke arah puncak 17 ya. Singkat cerita, akhirnya kita bisa menikmati momen sunset di puncak 17 ya. Saat itu dengan semua pemandangan yang luar biasa indah ini, di situ jujur kita semua sudah lupa dengan semua gangguan yang kita alami semalam. Kita di situ menikmati pemandangan sunset yang luar biasa. Di situ kita bahkan sempat buat kopi sebentar, kita ngobrol, kita nikmati semua yang ada di situ, dan bisa dibilang kita semua sudah lega lah, dan kita berharap bisa turun dengan lancar. Tapi ternyata tidak dengan Vira. Kita turun dari puncak 17 saat itu kira-kira habis maghrib ya. Kita berjalan lagi menuju ke arah puncak bukit ya. Yang perjalanan turun ini awalnya nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba saya mencium bau dupa yang sangat pekat ya, entah dari mana. Dan ternyata saat itu nggak cuma saya, kita semua mencium bau dupa. Kita lagi-lagi dihadapkan dalam situasi yang sama seperti semalam. Kita pun di situ turun sambil baca-baca doa sebisa kita lah, sampai kita akhirnya sudah mendekati puncak bukit. Karena samar-samar sudah ya agak terlihat lah itu puncak bukit di bawah. Pada saat itu kita lanjut lagi turun karena udah dekat, kita agak mempercepat jalan kita. Tapi di situ tiba-tiba kita mendengar seperti suara sekelompok kera yang berteriak-teriak ya, entah dari mana.
di situ jelas sekali keranya ini banyak banget ini pasti ya, dan berteriak-teriak seperti kera marah ya. Tapi saat kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ini nggak ada apa-apa. Jujur saat itu saya udah pusing ya, udah nggak mau peduli lah ibaratnya, udah yang penting cepat-cepat turun aja lah biar bisa segera sampai di bawah. Sesampainya di puncak bukit ini kita istirahat hanya sebentar banget ya, paling cuma duduk 5 menit dan langsung lanjut ke arah pos 2 karena kita mau cepet-cepet sampai di bawah saat itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan turun ke pos 2 ini, laki-laki Vira ini dapat gangguan ya. Jadi Vira ini karena formasinya tetap, dia kan di depan saya kan. Tiba-tiba Vira ini duduk sambil nangis saat itu. Saya kaget loh, Vir, kamu kenapa? Sakit lah? Ada yang sakit apa gimana? Kenapa kamu capek kayak gini? Tapi di situ Vira terus menangis ya, dan tidak menjawab apa-apa. Kita semua bingung saat itu, bahkan sampai Fatma ini menggoyang-goyang badan Vira, tapi Vira di situ tetap menangis ya. Kita di situ pusing, nggak tahu mau gimana ini. Kita gak mungkin ninggalin teman kita di situ ya. Vira nangis ini agak lama ya, hampir setengah jam lah di nangis terus dia, dan akhirnya karena udah gak tahu mau gimana, Arman meminta kita semua untuk duduk bersila saat itu dan berdoa meminta maaf sama Tuhan ya, dan meminta maaf sama penghuni gunung ini jika kita ada salah ucap atau salah laku, dan sekalian kita juga meminta agar kita ini dimudahkan saat turun ya, nggak ada gangguan apa-apa lagi sampai bawah. Selesai kita berdoa ini, tiba-tiba Vira pingsan saat itu. Akhirnya kita menunggu lagi sambil kita coba untuk mengupayakan agar Vira ini cepat sadar ya, karena kita juga melihat di sekitar ini pohonnya ini terlalu besar dan kita nggak bawa semacam alat potong yang kuat untuk memotong ranting pohon untuk dipakai tandu ya. Jadi kita ini sempat kebingungan, ini mau ditandu apa gimana ya. Akhirnya di situ kita lagi-lagi kebingungan agak lama itu. Fatma terus mengupayakan agar Vira ini cepat sadar, kayak ngoles-ngolesin minyak kayu putih di hidungnya dan lain-lain. Akhirnya sekitar setengah jaman lah kalau gitu, Vira akhirnya pelan-pelan sadar dan dia tanya ke kita, loh kita ngapain di sini? Udah malam, ayo cepet turun. Ngapain kalian di sini? Di situ kita semua nggak mau bahas ya teman-teman, dan akhirnya kita semua ini diem dan tanya ke Vira saat itu, kamu udah bener-bener kuat ya? Kamu nggak apa-apa lah? Vira bilang saat itu, loh aku nggak apa-apa, emang kenapa aku? Akhirnya kita nggak mau banyak ngomong, kita pun melanjutkan perjalanan turun ya. Kita pun lanjut lagi turun menuju ke pos 2, dan ternyata perjalanan menuju pos 2 ini kita lagi-lagi dapat gangguan, karena ya memang sebenarnya jaraknya emang jauh lah, kita naik tadi sekitar 4 jam, tapi udah hampir 6 jam lah kita jalan turun ini, tapi kita nggak ketemu sama
pos 2. Dan sepanjang perjalanan ini gangguannya ini luar biasa ya teman-teman. Di situ kita semua mendengar banyak sekali suara-suara yang silih berganti, dan di sepanjang perjalanan ini ganti-ganti terus suaranya, mulai dari suara laki-laki, kemudian ada suara seperti nenek-nenek yang memanggil-manggil gitu. Dan gak lama lagi ada suara lagi, entah batu jatuh apa gimana. Pokoknya kita saat itu udah campur aduk lagi antara takut dan gimana, tapi kita coba untuk terus berjalan aja turun itu. Kita coba untuk gak mempedulikan suara-suara tadi ya. Akhirnya saya nggak tahu itu jam berapa kita sampai di pos 2 ya. Pada saat kita baru sampai di pos 2 ini, kita belum istirahat ya, baru aja sampai mau ke area pos 2, kita semua melihat ada sosok kera, entah kera atau monyet atau gimana ya. Yang jelas sosoknya itu bulunya hitam, besar banget ukurannya, mungkin lebih dari 2 meter, matanya menyala merah, dan dia punya taring di situ. Memandang kita seperti sedang marah. Di situ kita semua kaku, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, nggak tahu mau gimana. Kita cuma berdiri aja di situ, sementara Vira dan Fatma sampai nangis-nangis di situ. Akhirnya di situ beberapa saat kita terpaku. Arman tahu-tahu dia kembali duduk bersila dan dia seperti berdoa, entah doa apa yang dia ucapkan ya, saya kurang tahu saat itu. Dan beberapa saat kemudian kera itu sudah hilang. Dan setelah kera itu hilang, kita semua lemes di situ. Kita bingung ya, aduh kita mau lanjut apa gimana ya. Kalau kita istirahat di sini nanti diganggu lagi gimana kayak gitu. Tapi kita mau jalan turun lagi udah kayak lemes banget ini. Akhirnya di situ Arman memberi kita semangat ya. Udah, ayo kita cepat turun, kita pasti kuat. Udahlah, kita mau gak mau harus turun malam ini, kita harus kuat. Kayak gitu lah kira-kira. Akhirnya kita pun lanjut lagi turun gitu. Turun lagi dengan sampai saya ini sempat terseok-seok di jalan, karena jujur aja lutut saya ini sampai kayak lemes ya. Kita pun turun lagi saat itu, dan singkat cerita sampailah kita di parkiran. Barulah saat itu kita semua benar-benar lega, dan perasaan takut kita selama di atas ini udah agak berkurang lah. Nah, pada saat istirahat ini, karena di situ baru ada sinyal, jadi HP saya ini tiba-tiba ada banyak sekali notifikasi yang masuk, mulai telepon sampai chat itu banyak sekali. Yang ternyata salah satu chat yang saya baca itu ternyata itu chat dari ibunya Vira, menanyakan Vira di mana kok belum pulang. Ternyata saat itu Vira mendaki tidak meminta izin dari orang tuanya ya. Ditambah lagi Vira baru bilang saat kita sudah di parkiran kalau dia saat itu sedang berhalangan. Akhirnya kita pun bisa pulang dengan selamat ya. Saya berharap pengalaman saya ini bisa buat pelajaran ya untuk teman-teman. Jadi kalau kita mau kemana-kemana itu kita harusnya izin dulu, karena izin dari orang tua kita itu penting agar orang tua kita selalu mendoakan kita selamat sampai
tujuan ya. Semoga ceritanya ini bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya yang akan saya bawakan di channel ini ya. Terima kasih buat yang udah dengerin cerita ini sampai habis, dan salam sukmo, salam rahayu.